perempuan. Ya, siapa namanya? Uci. Kamu lihat mukanya nggak? Dia korban perampokan. Halo, teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini, kita akan merangkum film horor jebolan negara kita, yaitu The Doll. Rilis pada 27 Oktober 2016, menceritakan tentang teror sebuah boneka yang dimana di dalam boneka tersebut dihuni oleh sosok arwah dari korban pembantaian satu keluarga. Dengan boneka itu, dia menuntut balas dendam kepada si pelaku, bahkan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang mencoba menghalanginya. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Kisah dibuka dengan 3 bersaudara yang sedang berkonsultasi dan meminta bantuan kepada pasangan pengusir setan bernama Laras dan suaminya bernama Dedi. Rani, Randy, dan si kakak. Si kakak menceritakan awal bagaimana mereka bisa mendapat gangguan dari boneka setan bernama Gawia. Seminggu yang lalu, mereka bertiga mengantarkan orang tuanya keluar kota untuk bekerja selama 1 minggu. Saat menuju arah pulang, tiba-tiba si bungsu Randy kebelet buang air kecil, dan mereka pun berhenti di sebuah jalan bernama Siliwangi. Randy kemudian turun dari mobil, lalu buang air kecil di sebuah pohon yang di atasnya terdapat boneka yang menggantung. Beberapa hari kemudian di suatu malam, si kakak mendengar ketukan pintu. Dia pun pergi untuk memeriksanya. Namun setelah dilihat, boneka yang tergantung di atas pohon sebelumnya berada di hadapannya. Tak lama Rani datang, dan dia berkata bahwa boneka itu kiriman dari pacarnya. Rani pun membawa boneka itu dan menyimpannya tepat di sampingnya. Keesokan paginya, si kakak menemukan boneka itu berada di atas meja makan, namun Rani tidak merasa menyimpannya. Di situ akhirnya mereka berpikiran kalau Randy lah yang menaruhnya di atas meja. Rani kembali meletakkan boneka di atas tempat tidur, lalu menghubungi pacarnya untuk mengucapkan terima kasih atas kiriman bonekanya. Tapi si pacar tidak merasa mengirim boneka kepada Rani. Rani pun bertanya-tanya dan ketika melihat ke tempat tidur. Kamu kenapa? Nggak tahu kak, tapi ada ini. Rani pun menunjukkan kertas itu pada kakaknya. Tak lama ketukan pintu terdengar lagi. Setelah dilihat, tak seorang pun ada di sana. Tiba-tiba air di kamar mandi bersuara. Rani dan si kakak kembali naik ke atas dan menemukan boneka itu ada di sana dengan tulisan merah beberapa kata. Randy! Kamu yang lakuin ini? Enggak kak, boneka itu kan... Randy tidak mengakui kalau itu perbuatannya, tapi dia sadar betul bahwa boneka itu ada di atas pohon yang dimana itu adalah tempat buang air kecilnya beberapa malam yang lalu. Namun si kakak beranggapan bahwa itu adalah ulah orang yang usil. Rani pun segera membuang boneka itu ke tempat sampah. Saat malam hari untuk ketiga kalinya, Rani dan si kakak mendengar suara ketukan pintu. Lagi-lagi mereka menemukan sebuah kertas aneh bertuliskan ajakan bermain petak umpet. Mereka pun bertanya pada Hansip yang sedang berkeliling. Namun Pak Hansip juga tidak melihat orang mencurigakan berkeliaran di sekitar. Tak lama Randy berteriak di dalam kamarnya. Betapa terkejutnya Rani dan kakaknya melihat Randy mengerang kesakitan karena luka yang ada di betisnya cukup parah. Lebih mengejutkannya lagi, boneka yang telah dibuang Rani sejak siang tiba-tiba berada di kamar Randy. Setelah menceritakan semua kejadiannya itu, akhirnya Laras dan Dedi suaminya membantu ketiga bersaudara tersebut untuk mengusir gangguan dari boneka Gawia. Singkatnya, Laras berhasil mengembalikan boneka itu ke tempatnya, yaitu pohon yang berada di Jalan Siliwangi. Namun dalam keberhasilannya itu, dia harus menanggung resiko kehilangan suaminya untuk selama-lamanya. Waktu terus berlanjut, sampai kita dibawa pada sebuah pasangan suami istri yang hidup sederhana, di mana sang suami yang bernama Daniel ini hanya seorang pekerja konstruksi yang gajinya tak seberapa, dan istrinya yang bernama Anya memiliki usaha kecil-kecilan sebagai penjual boneka. Kamu pasti habis dapat pesanan banyak ya? Iya. Alhamdulillah. Anya yang senang karena mendapat orderan boneka tambahan, suaminya pun memberikan kejutan berupa kunci rumah. Dan ternyata Daniel sudah mendapatkan promosi sekaligus naik jabatan sebagai asisten kepala. Tidak hanya itu, dia juga diberikan mobil pentaris selama bekerja di perusahaannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah baru dan mulai merapikan semua keperluannya. Nembe ngali. Maaf saya nggak ngerti. Dipanggilnya teknikan aja, pan asli orang Bandung. Lalu datanglah teteh-teteh bernama Niken
untuk mengenalkan dirinya dan mengajak Anya untuk ikut arisan bersama ibu-ibu sekitar. Anya disambut baik ibu-ibu arisan. Wajar saja dia masih sedikit kaku, karena di sekelilingnya adalah para ibu-ibu penguasa jalanan terkuat di bumi. Maksudnya apa ini? Astaga ibu. Di saat yang bersamaan, Daniel juga hampir sampai menuju lokasi proyek yang ternyata lokasinya berada di Jalan Siliwangi dan tepat berada di sekitar pohon di mana boneka itu digantung di atasnya. Daniel pun memanggil bawahannya untuk menegur karena pohon tersebut belum juga ditebang, yang padahal dari kemarin harusnya sudah tumbang. Mereka pun menjelaskan bahwa tidak ada yang berani menebang pohon tersebut dikarenakan beberapa bulan lalu ada cerita terjadinya pembunuhan satu keluarga yang rumahnya tak jauh dari sekitar sini, termasuk anak kecil perempuan yang dulu sering bermain dengan bonekanya di bawah pohon. Setelah kejadian itu, bonekanya digantung di pohon ini agar arwahnya tenang. Namun Daniel yang merasa patuh SOP, dia pun mencari orang lain yang lebih berani untuk menumbangkan pohon ini. Di sisi lain, Teteh Niken menyarankan Anya untuk mengadakan selamatan, karena di samping membersihkan harta dan mendapat keberkahan, juga agar selamat atau dijauhkan dari gangguan-gangguan gaib yang tercela. Ya belum sih. Kenapa percaya teh? Ini mah sesuatu hal yang bisa kamu percaya tanpa kamu harus ngeliat. Aku tuh gak percaya sama yang ginian. Anya yang lebih mengedepankan logika dan bukti agar bisa percaya, Niken pun meyakini bahwa jika Anya sampai mengalami hal yang aneh dan tak masuk akal, pastilah akan menarik kata-katanya kembali. Sejenak obrolan Anya dan Niken teralihkan oleh putrinya Niken yang bernama Cila, yang hobinya bermain petak umpet. Di saat yang bersamaan, Daniel berhasil membawa orang yang berani menebang pohon itu, dan akhirnya pohon pun tumbang. Siang pun berganti malam, Anya menyambut kepulangan Daniel. Namun saat dia menyadari pintu belakang mobil yang tidak tertutup rapat, Ini boneka siapa? Mungkin nggak sengaja ke bawah kali. boneka aneh itu tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Daniel yang ingin membuangnya dicegah Anya dengan alasan boneka itu masih layak untuk dijual. Ketika sedang tidur terlelap, Anya mendengar suara pintu terbuka dan gelas yang terjatuh. Ya. Dengan mengendap-endap, mereka berdua pergi untuk memeriksanya. Ternyata benar sebuah gelas terjatuh dan pecah. Daniel beranggapan itu karena tikus. Mungkin ya. Tak lama, di ruangan boneka mereka mendengar suara jendela yang terbuka. Benar saja jendelanya terbuka, dan kali ini mungkin saja karena angin. Mungkin ya. Mungkin aja terus. Keesokan harinya Anya pun menceritakan kejadian semalam. Niken tentu saja beranggapan itu bukan karena tikus. Lalu tiba-tiba saja suara berisik terdengar dari ruang boneka. Mereka berdua kemudian naik ke atas untuk memeriksanya. Cila yang ditinggal sendiri, kemudian berbicara sendiri entah dengan siapa. Kamu siapa? Kamu mau main sama aku ya? Boleh? Kembali ke Anya dan Niken ketika memasuki ruang boneka. Mereka dikejutkan dengan lalu ketika mata Niken tak sengaja melihat boneka Gawia, dia mulai panik dan mempertanyakan dari mana Anya mendapatkan boneka itu. Niken juga menjelaskan bahwa boneka ini bukan boneka sembarangan, seperti apa yang pernah diceritakan oleh bawahan Daniel di proyek tentang sejarah boneka itu. Niken menyarankan Anya untuk segera mengembalikan boneka ini ke tempatnya, karena urusannya bukan main-main. Ini teh bukan main-main. Kamu mau percaya atau enggak terserah. Tante, Cila yang tiba-tiba datang mengagetkan, bermaksud meminjam boneka Gawia untuk bermain dengan seorang temannya yang tak dia kenal. Setelah dilihat dari jendela, mereka tidak melihat siapapun di sana. Niken yang panik pun segera membawa pulang anaknya kembali ke rumah. Singkat cerita, di malam hari, keanehan lain kembali terjadi, di mana Anya menemukan sebuah kertas aneh bertuliskan ajakan bermain petak umpet. Anya yang melihat Cila di seberang rumahnya, tentu saja dia berpikir itu perbuatan Cila. Bahkan keesokan harinya, tepat setelah Daniel pergi untuk bekerja, Anya kembali menemukan kertas aneh yang semalam dia temukan. Anya pun menghubungi rumah Niken yang kebetulan Cila yang mengangkat telepon. Namun Cila mengatakan itu bukan perbuatannya. Siapa lagi dong? teman Cila yang kemarin di rumah tante. Malam hari kembali tiba di mana cuaca saat itu sedang buruk. Kali ini Anya menemukan seorang gadis misterius bernama Uci. Bahkan Anya sendiri tidak dapat melihat wajahnya karena tertutup kupluk jas hujan. Anya yang merasa kasihan, dia pun mengajaknya masuk dan memberikan makanan yang hangat. Namun si gadis berkupluk ini sama sekali tidak bicara.
Kemudian Anya menelpon Niken dan menjelaskan perihal anak misterius ini. Setelah Anya mendengarkan penjelasan Niken, bahwa anak bernama Uchi itu adalah korban perampokan yang pernah diceritakannya. Lagi-lagi Anya mendengar suara di atas ruangan bonekanya, dan kemudian mengeceknya lalu setelah dilihat boneka itu ada di bawah. Niken yang kebetulan hendak keluar membeli token listrik, tak sengaja mendengar jeritan Anya, dia pun langsung menolongnya. Hujan yang tak kunjung reda, mereka berdua pun memaksakan diri untuk mengembalikan boneka itu ke tempatnya. Namun ketika sampai di lokasi, mereka kebingungan karena pohon tersebut sudah tumbang. Niken pun menghubungi seorang ustadz bernama Wahid untuk membantunya mengubur paksa boneka Gawia. Setelah beres dengan perkara itu, Niken sempat menawarkan Anya untuk tinggal di rumahnya dulu, sementara menunggu Daniel pulang bekerja. Namun Anya menolaknya dengan alasan suaminya akan segera kembali sebentar lagi. Saat sedang bebersih, Niken menelpon Anya yang kebingungan karena Cila anaknya belum kembali setelah bermain petak umpet, dan berpesan pada Anya untuk mengabari jika Cila ada di rumahnya. Cila? Berpikir mungkin itu Cila, Anya pun mencari sambil memanggil-manggil namanya karena itu adalah kebiasaannya bermain petak umpet. Tak lama Niken kembali mengabari kalau Cila anaknya sudah kembali ke rumah. Anya dengan perasaan cemas sekaligus penasaran siapa yang membunyikan lonceng mainan itu. Ternyata setelah dibuka, boneka yang baru saja tadi dikuburkan tiba-tiba ada pada sebuah lemari. Dan yang terjadi, syukurnya Daniel datang lalu menenangkan Anya. Namun dia melihat luka gores di punggung Anya dan juga boneka Gawia yang seolah memandangi mereka. Keesokan harinya, Niken sangat menyayangkan tindakan Daniel yang berani menebang pohon boneka tersebut yang bahkan orang lain saja sangat ketakutan bahkan tidak berani mendekat, apalagi menyentuh boneka Gawia itu. Daniel yang juga seperti Anya sebelumnya, berpikiran bahwa semua kejadian aneh itu tidak ada. Anya yang sudah mengalami hal aneh dengan kepalanya sendiri, ikut menyanggah pendapat suaminya itu. Tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk yang mengharuskan Daniel menuju tempat pekerjaannya karena urusan mendadak. Sesampainya di proyek, orang-orang sudah berkumpul untuk memprotes karena masalah penebangan pohon misterius itu. Daniel pun diberitahu si bawahannya kalau orang yang menebang pohon itu semalam meninggal dunia karena diganggu oleh sosok anak kecil dan bonekanya. Apalagi setelah para warga tahu kalau pohonnya ditebang, mereka akan sangat ketakutan jika teror itu mengganggu mereka. Mereka menuntut agar dicarikan orang pintar yang bisa mengatasi masalah ini, supaya teror tidak semakin berkelanjutan. Namun Daniel lagi-lagi cengengesan dan menganggap semua ini konyol. Akhirnya dia diberikan ancaman oleh atasannya, di mana ancaman ini juga cukup membuat para karyawan dan karyawati meriang 7 hari 7 malam. Ini tanggung jawab kamu, Daniel. Tapi Pak Nasir, tidak bisa menyelesaikan hal ini. Pecat. Kembali pada Niken yang sedang menghubungi Ustadz Wahid untuk mengatasi masalah boneka Gawia. Sayangnya Pak Wahid sendiri angkat tangan menghadapi masalah ini. Namun dia akan meminta bantuan pada orang yang pernah menghadapi boneka ini sebelumnya. Sayang, jangan sayang. Belum juga berhenti, sosok anak kecil ini semakin mengganggu Anya ketika tidur. Dan kali ini selain sosok asli dan bonekanya yang terus muncul, berbagai tulisan pun memenuhi seluruh ruang kamar mandi. Benar kata Niken bahwa berurusan dengan sosok ini. Ini teh bukan main-main. Scene beralih pada Ustadz Wahid yang sedang mengobrol sekaligus berterima kasih dan memuji-muji atas kontribusinya kepada masyarakat selama ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Laras? Namun Laras tetap rendah hati dan tidak besar kepala, hanya untuk sebuah pujian. Tugas saya hanya menjalankan kelebihan yang saya punya untuk menolong orang lain. Di akhir obrolannya, Ustadz Wahid meminta bantuannya kembali terkait masalah boneka Lucenut ini. Satu kasus yang saya harap Bu Laras bisa menyelesaikan. Besoknya, sambil memandangi anaknya yang sedang bermain ayunan bernama Sira, Laras memberitahu pembantunya yang bernama Bisumi kalau dia akan kembali menghadapi boneka Gawia untuk yang kedua kalinya setelah dia gagal menyelamatkan suaminya. Laras berpesan jikalau terjadi sesuatu pada dirinya, Bisumi diharapkan menjaga Sira agar tak terjadi sesuatu apapun pada anaknya. Singkat cerita melalui Niken, Mbak Laras akhirnya datang ke rumah Anya dan Daniel untuk menyelesaikan perkara boneka Gawia ini. Tanpa acara ngopi-ngopi atau setidaknya minum teh terlebih dahulu, Laras akan segera memulai ritual pemanggilan si gadis arwah Uchi secara baik-baik. Maksudnya, jika si arwah tersebut setuju,
Laras akan mencarikan pohon yang baru dan meletakkan bonekanya di sana. Maka arwah Uci akan tenang kembali. Karena proses ini terlalu berbahaya, Laras menghimbau Niken untuk kembali ke rumahnya. Saat proses ritual sedang berlangsung, Laras terus berusaha membujuk arwah Uci melalui boneka pocong jelangkung versi mini sebagai media tanya jawab. Namun arwah Uci menolaknya, dan ketika Daniel meminta maaf atas perbuatannya karena menebang pohon, arwah Uci semakin tak terkendali dengan menulisan kata-kata yang kasar, sehingga suasana mulai di luar kendali. Dan yang terjadi, Anya yang sedang terduduk tiba-tiba ditarik sesuatu yang tak terlihat. Namun dengan cepat Laras berhasil mengendalikannya. Laras menjelaskan bahwa mereka sekarang tengah menghadapi arwah Uci yang jauh lebih buruk dan jahat dibanding pertama kali dia hadapi dulu. Karena sudah tidak ada negosiasi lagi, Laras memutuskan untuk melakukan ritual pengikatan secara paksa, yang dimana si arwah Uci akan dipaksa masuk ke dalam bonekanya sendiri sebagai wadahnya. Karena ritual ini tidak bisa dilakukan sendiri, Laras pun meminta bantuan Ustadz Wahid dan muridnya untuk berkolaborasi melemahkan kekuatan arwah Uci, lalu kemudian memaksanya masuk ke dalam boneka dan menguncinya. Saat ritual yang kedua dilakukan, tiba-tiba suara aneh dan pintu di ruang boneka terdengar kembali. Sampai di ruang boneka, Laras merasa aneh karena dia tidak merasakan sosok arwah Uci ada di sini, namun dia masih merasakannya ada di sekitar. Dia sedang coba main-main dengan kita. Hal yang tak diduga-duga terjadi. Mereka yang melihat Niken tiba-tiba sudah berdiri di tengah tembok rumahnya dengan sebuah tali yang mengikat di lehernya. Laras dan Ustadz Wahid beserta muridnya mencoba untuk mencegahnya. Namun mereka terlambat karena Niken segera menggorok lehernya dan kemudian... Di sisi lain tak lama setelah kejadian itu, Sira anaknya Laras didatangi wujud Uci. Non Sera, lagi bicara sama siapa? Kemudian Bisumi yang mendengar Sira berbicara sendiri, dia pun segera menghubungi Laras kalau sesuatu terjadi dengan Sira. Dengan cepat Laras kembali ke rumahnya karena ini menyangkut buah hatinya. Sampai di rumahnya, Laras langsung membuka paksa pintu karena tak mau terbuka. Setelah dilihat ternyata Sira baik-baik saja. Namun Sira mengiyakan bahwa baru saja gadis bernama Uci datang dan kembali pergi tepat setelah Laras datang. Merasa masih ada yang janggal, Laras pergi memeriksa sesuatu dan menemukan sebuah tulisan. Ini perangkap. Saat itulah Laras menyadari bahwa semua itu adalah perangkap untuk memisahkannya dari Ustadz Wahid dan muridnya. Dan benar saja, Ustadz Wahid dan yang lainnya tiba-tiba diserbu oleh gerombolan kelelawar yang memaksa masuk dan membuat mereka semua ripuh kelimpungan, sehingga Ustadz Wahid dan muridnya harus gugur di tempat. Lain halnya dengan Anya yang sedang terjebak di ruangan. Lalu datang kembali sosok Uci yang kemudian masuk ke tubuh Anya. Ketika Daniel masuk melalui jendela, dia diserang habis-habisan oleh arwah Uci yang merasuki tubuhnya. Laras sedikit datang terlambat, tapi memang itulah tujuan dari si arwah Uci. Laras dan Daniel terus berusaha mengeluarkan arwah Uci dari Anya, hingga akhirnya berhasil. Ternyata saya salah. Arwah anak itu mengincar kamu bukan hanya karena pohonnya ditebang. Kamu juga tahu kenapa dia begitu dendam. Saya lihat semuanya. Namun Laras sejenak terdiam dan baru menyadari bahwa sosok arwah Uci bukan hanya mengincar Daniel karena menebang pohon, tapi ada perkara lain yang belum terselesaikan. Laras sudah melihat semua penyebab kejadian ini terjadi. Daniel merasa sudah tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Dia akhirnya menceritakan hal yang selama ini menjadi topengnya. Jauh sebelum kejadian pembantaian satu keluarga, semasa kecil kehidupan keluarga Daniel begitu amat memprihatinkan karena masalah yang lagi dan lagi berhubungan dengan uang. Gimana bayar utang? Gimana kita harus bayar kontrakan? Dikejar-kejar sama tukang kredit. Tapi aku udah gak kuat, Mas. Ibunya yang sudah tidak tahan lagi karena keadaan ini, dia pun pergi meninggalkan suaminya. Hingga pada suatu hari, Daniel harus menerima kenyataan pahit dikala melihat ayahnya sudah tak bernyawa dan memilih mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu sampai dia dewasa dan menikah dengan Anya, Daniel tidak mau hidupnya melarat dan rumah tangganya hancur seperti orang tuanya dahulu. Namun begitu tipisnya iman Daniel, dan juga kita apalagi saya yang kurang bersabar dan bersyukur, sehingga Daniel memutuskan untuk merampok sebuah rumah bersama salah satu temannya yang juga memiliki masalah yang sama. Namun, salah satu teman Daniel ditusuk pisau si tuan rumah, sehingga kekacauan terjadi. Si teman kemudian menembaki suami juga istri, dan anaknya yang bernama Uci itu sampai benar-benar tewas, meskipun temannya juga ikut tewas. Dari situlah semua rentetan teror arwah Uci mulai terjadi. Dimulai dari ketiga bersaudara gara-gara buang air kecil,
sampai kembali pada Daniel yang memang menjadi target balas dendam arwah Uci karena memang hanya Daniel lah yang masih tersisa. Akhirnya berkat masukan dari Laras, Daniel bersedia mempertanggungjawabkan semuanya dan menyerahkan dirinya ke pihak yang berwajib agar arwah Uci juga bisa tenang dan urusan selesai. Namun tidak semudah itu. Saat mereka akan pergi dari rumah, kali ini Daniel yang kembali terkurung oleh arwah Uci. Tidak ada maaf atau ampun untuk Daniel. Ini adalah babak finalnya. Arwah Uci kemudian merasuki Daniel lalu mengendalikannya untuk terjun dari lantai 2 sampai Daniel benar-benar tak bergerak sama sekali. Setelah itu orang-orang ramai berkumpul untuk melihat ada apakah gerangan yang terjadi. Laras kemudian pergi ke ruangan boneka dan menemukan semua boneka lain terjatuh, yang hanya menyisakan boneka Gawia saja yang ada di sana. Beberapa hari kemudian, Laras kembali ke rumah Anya yang sudah tak dihuni untuk mendoakan arwah Uci yang kini memilih rumah itu sebagai tempatnya yang baru. Setelah semua yang terjadi, Anya kebingungan karena sudah tidak memiliki suami dan keluarga, bahkan teman sekalipun. Kita ada di dunia ini untuk sebuah alasan. Sama seperti mereka yang selalu punya alasan untuk ada di dunia ini. Kenapa kamu gak tinggal sama saya dulu? Laras sempat menawari Anya untuk tinggal dulu bersamanya, namun Anya menolaknya karena dia tidak mau merepotkan kehidupan Laras. Dan film pun berakhir.